Para bawahan Rose sedang sibuk menangani pasukan iblis, sedangkan Rose masih melawan Nero. Pedang iblis terkutuk Nero sepertinya berbahaya menurut Rose, jadi dia menghindari terkena tebasannya sebisa mungkin. Nero bergerak secepat angin dan ingin mendaratkan pukulan di wajah Rose, tapi malah dia yang terkena pukulan Rose sampai terpental jauh ke belakang. Yo, halo, bagaimana kabar kalian guys, para pencari hiburan lewat media anime? Semoga baik-baik aja untuk yang kesekian kalinya ya. MC Naif di sini akan kembali menceritakan alur dari anime The Wrong Way to Use Healing Magic episode 9 dan 10. Bagaimana alur dari episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Pasukan iblis yang terkenal kuat kewalahan melawan pasukan Rose. Nero memuji bawahan Rose yang begitu cakap dan mereka adalah lawan yang paling sulit dihadapinya sampai saat ini. Sudah tak ada pahlawan yang luar biasa kuat di era ini, kata Nero. Para iblis terlalu meremehkan manusia. Hanya karena tak ada pahlawan, apa dia yakin bisa mengalahkan manusia, balas Rose. Karena melihat Rose dan pasukannya yang begitu kuat, mereka pun terbukti dapat menjadi hambatan besar bagi ambisi mereka. Dan iblis tak akan takut pada manusia lagi karena Raja Iblis akan segera bangkit. Selagi Nero mengoceh tentang sosok Raja Iblis, Rose merasakan tekanan yang sangat kuat darinya dan tiba-tiba saja pasukan iblis menjadi seperti pasukan yang tak kenal takut dan rasa sakit. Mereka menjadi ganas dan ada yang menahan serangan pedang yang ditusukkan pada mereka dan tak membiarkan penusuknya lepas darinya. Seketika langsung membabatnya sampai mati. Rose mulai panik karena bawahannya satu persatu dikalahkan dan takut tidak akan sempat menyembuhkan mereka. Rose dengan gegabah meluncur ke arah Nero untuk membuka jalan, tapi hasilnya mata kanannya terkena tebasan pedang karena gerakannya yang mudah terbaca akibat kegegabahannya. Rose tak bisa menyembuhkan matanya yang terluka akibat efek dari pedang Nero yang mampu memutus energi sihir dan memberikan kutukan sementara pada luka. Akibatnya, luka Rose tak bisa disembuhkan dengan sihir saat itu. Teriakan dari pasukan Rose yang meminta untuk disembuhkan membuatnya semakin nekat menerjang untuk lepas dari Nero. Tapi Rose tidak berhasil dan kakinya malah terluka terkena pedang Nero lagi. Auro menerima tebasan pedang Nero yang diarahkan ke Rose demi melindunginya. Rose kaget karena tak menyangka dilindungi oleh bawahannya. Dia pun kena mental saat melihat semua pasukannya rata dihabisi oleh iblis. Rose berpikir kalau pasukannya percaya padanya bahwa mereka tak akan mati selama bertarung bersamanya. Saat merasakan rasa pedih itu, Rose mengamuk atas kematian pasukannya yang dia sayangi. Dia tak bisa melawan balik saking beringasnya kemarahan Rose, dan Nero pun dikalahkan. Amira yang ada di sana menyelamatkan gurunya dari Rose yang sudah hampir pingsan kelelahan. Dia dibiarkan kabur karena Rose melihat bayangan Auro pada Amira. Meskipun dia marah saat Amira pergi, Auro yang masih bernafas memanggil Rose. Rose mencoba menyembuhkan luka Auro, namun tidak berhasil sama sekali. Ini akibat dari efek pedang Nero. Auro merasa bahagia bisa bertarung bersama sebagai bawahannya dan berpesan kepada Rose untuk terus menjadi sosok yang mereka kagumi. Rose melaporkan semua yang terjadi kepada Raja di istana dan soal Raja Iblis yang akan bangkit dan berpotensi menyerang kerajaan. Rose pun meminta Raja untuk memberhentikannya dari posisi Kapten Resimen. Dia merasa sudah tak pantas disebut sebagai kesatria dan Rose pun undur diri. Saat di perjalanan pulang, ada orang tua dari Josh, salah satu mantan pasukan Rose yang menyapanya. Rose menyesal karena membiarkan anak mereka gugur, namun mereka tidak marah dan malah berterima kasih karena Rose memberikan kesempatan untuk mereka bertemu dengan anaknya sekali lagi, juga karena membuat anaknya selalu tersenyum sejak menjadi bawahannya. Rose pun sampai di markasnya dan masih terbawa rasa sedih karena kehilangan para anak buahnya.
Sebulan kemudian, Sigils mengunjungi Rose. Sang raja juga sudah pernah mengunjungi Rose sampai pergi sendirian tanpa pengawal, membuat Rose sampai terkejut karenanya. Rose berkata, kalau sang raja datang berkunjung untuk memastikan dirinya tidak logout dari dunia, sama seperti Sigils saat ini. Dia pun berpikir kalau itu adalah salah satu pilihan yang bagus, membuat Sigils marah mendengarnya. Luka di mata Rose sudah mulai sembuh karena kutukannya hanya sementara. Sigils pun bertanya kenapa dia tak menyembuhkan matanya itu. Rose ingin menjadi luka itu sebagai bukti bahwa dia gagal melindungi mereka dan sebagai hukuman agar tak melupakan kematian anak buahnya. Dia tak berniat untuk logout dari dunia karena Aurus sudah berkorban untuk menyelamatkan dirinya. Di saat Rose menenangkan dirinya, dia teringat bayangan para bawahannya yang biasa berkumpul dan tertawa bersama di sana, membuatnya berpikir apa yang akan difikirkan bawahannya bila melihat keadaannya yang sekarang. Dia pun melihat bayangan Auru yang menyemangatinya kalau semuanya itu pasti mengalami perubahan dan dia harus menerima itu untuk terus bergerak maju. Rose tetaplah pemimpin mereka, oleh sebab itu tak usah terlalu difikirkan. Kemudian dia mengingat kata-kata terakhir Auru dan membuatnya sadar dari keadaannya yang selalu mengingat momen terakhir bawahannya, membuatnya menangis dan bertekad untuk kali ini saja terlihat lemah dan takkan terhentikan lagi. Rose pun sudah memutuskan tujuannya untuk membentuk organisasi penyelamat demi mencegah kematian dalam perang yang akan terjadi ke depannya, dan dia membutuhkan anggota minimal 5 orang ditambah 2 penyembuh dan seorang yang sama dengannya, penyembuh yang bisa berlarian di medan perang dan mendobrak berbagai rintangan. Kalau dia bisa menemukannya, mungkin dia takkan mati dan bisa mengikuti langkahnya. Kita pun kembali ke masa sekarang. Rose bersyukur bisa menemukan orang seperti dirinya, ujarnya kepada Usato. Usato terkejut mendengar itu. Rose pun memberitahu betapa pentingnya Usato dengan bertanya bagaimana jika ada banyak penyembuh yang seperti dirinya. Spontan, Usato menjawab bahwa dunia akan kiamat, membuat Rose membogem Usato di perutnya sambil memberitahu kalau tak mungkin ada banyak orang sepertinya. Usato adalah penyihir penyembuh yang memiliki bakat ideal untuk impian Rose karena sanggup mengikuti dan mencapai hal mustahil bagi orang lain, dan Rose yakin dia tak akan mati. Pasukan iblis telah selesai membangun jembatan dan mereka akhirnya akan mulai menyerang. Kesatria hitam yang bosan diizinkan untuk mengamuk sepuasnya oleh Amira. Dia sangat percaya diri karena lawannya adalah manusia. Namun Amira memperingatinya untuk tidak lengah karena ada orang-orang yang merepotkan seperti para penculik di kubu manusia. Kesatria hitam berpikir untuk apa mewaspadai orang-orang yang suka kabur. Amira pun menambahkan untuk tak meremehkan mereka karena mereka adalah monster, membuat kesatria hitam merasa dirinya mungkin bisa terhibur karena dia tak peduli siapa lawannya selama dia bisa menghibur dirinya. Fajar menyingsing dan kini adalah hari di mana umat manusia akan berbenturan dengan pasukan iblis. Usato yang terbangun memandang dataran kosong yang sebentar lagi akan menjadi medan perang. Suzune datang menyapa Usato dengan alasan sedang jalan pagi. Dia memamerkan zirahnya yang menurutnya indah dan punya kelebihan lain, seperti bisa mendukung sihir petirnya kepada Usato. Suzune sangat senang di penglihatan Usato dan mengira dia lebih suka sesuatu yang imut. Suzune pun membalas bahwa dia suka sesuatu yang imut, bahkan dia merawat kaktus di dunianya yang dulu untuk menyegarkan hatinya. Namun Usato kurang setuju kalau kaktus dibilang imut. Spontan Suzune menjawab kalau begitu, kenapa bukan Usato saja yang menyegarkan hatinya? Usato pun bingung kenapa bisa nyambung ke situ. Kata Suzune, Usato suka mengelak karena dia menyembunyikan perasaannya yang artinya dia sok cuek. Dia pun ingin melihat Usato yang malu-malu kucing. Kesablengan Suzune membuatnya memojokkan Usato, hingga membuat Usato hanya bisa meminta tolong kepada Kazuki. Ajaibnya, Kazuki juga tiba-tiba datang untuk menghentikan Suzune, dan Usato tidak menyangka kalau Kazuki benar-benar akan datang. Ternyata Sigils memanggil mereka berdua, jadi Kazuki mencari Suzune yang kabur. Suzune berkata kalau dia hanya akan pergi setelah menaklukkan Usato, tapi Usato langsung menyuruh Kazuki untuk membawa Suzune langsung pergi bersamanya. Akhirnya, pasukan kerajaan bersiap menerima gempuran dari pasukan iblis. Para pasukan bersiaga di masing-masing posnya.
Dua pahlawan dibriefing oleh Siglis. Mereka harus membukakan jalan menuju lokasi komandan musuh, dan jika memungkinkan, mereka harus mengalahkannya. Suzune menyampaikan kepada Kazuki kalau dia jangan memaksakan diri. Kazuki sendiri membalas untuk tak usah khawatir, dan bukannya Suzune sendiri yang merasa gugup sampai bicara dengan Usato untuk menenangkan diri, membuatnya malu karena niat aslinya bertemu Usato ketahuan. Suzune memang merasa gugup, namun sejujurnya dia juga agak bersemangat. Dirinya yang dulu sudah tidak ada, dan Usato menerima dirinya yang sekarang. Kazuki pun meminta Suzune untuk menceritakan hal itu kepadanya. Dia pun akan menceritakannya kalau mereka berhasil kembali dengan selamat, karena hal itu bisa menjadi motivasi mereka untuk kembali pulang dengan selamat. Pasukan iblis pun datang. Manusia melancarkan serangan sihir ke arah mereka. Namun ternyata itu adalah ilusi. Posisi mereka yang sebenarnya berada di sebelah barat, dan dua pahlawan pun bergegas menuju ke sana bersama pasukan yang lain. Tong, Alec, Mil, Gomul, dan Gur ditugaskan oleh Rose untuk langsung menuju ke medan perang mengangkut pasukan yang terluka. Orga dan Ururu akan bersiaga di tenda, ditemani Aruku yang akan berjaga di sana. Dan Rose menegaskan agar mereka kabur kalau mereka terancam bahaya. Usato dan Rose pun akan pergi ke lini depan saat waktunya sudah tiba. Sebelum itu, mereka akan menyembuhkan di sini. Usato mencemaskan kedua temannya, namun Ururu lebih khawatir kepada Usato karena dia juga akan terjun ke medan perang dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tong tiba-tiba saja sudah membawa korban yang terluka, membuat Ururu dan Usato kaget saking cepatnya korban berjatuhan. Usato sedikit gugup saat akan menyembuhkannya, tapi dia harus membiasakan dirinya itu. Korban yang terluka itu berusaha untuk memberi informasi kalau dia diserang oleh ular raksasa. Usato pun sadar kalau ular itu mungkin sama seperti yang pernah ditemuinya. Di medan perang, ular raksasa itu membantai banyak manusia, terlebih juga sangat beracun. Ksatria hitam yang melihat dari kejauhan dengan rasa bosan diserang dari belakang dan terkena tusukan. Namun, tiba-tiba saja orang yang menusuknya terluka tanpa ada yang melukainya. Pasukan itu bersikeras ingin melaporkan penemuannya itu. Ksatria hitam tak berniat membiarkannya lolos. Untungnya, dia diselamatkan oleh bawahan Rose yang mengelabui ksatria itu dengan cairan bau. Ksatria itu pun sadar kalau merekalah yang disebut sebagai penculik, dan itu membuatnya terhibur. Saat dia melihat kilatan petir di kejauhan, dia pun beranjak ke sana. Sudah hampir waktunya Usato terjun ke medan perang. Rose bertanya apakah dia sudah siap. Usato sudah berlatih keras untuk menjadi tangan kanan Rose, jadi sudah pasti kalau dia sudah siap. Rose pun tak perlu merasa khawatir lagi. Ternyata, Kapten bisa merasa khawatir itu benar-benar tak terduga, balas Usato. Mereka pun berangkat setelah menyerahkan tugas di situ kepada Orga dan Ururu. Info dari Alec, ada iblis berzirah hitam yang memakai sihir aneh dan sangat merepotkan, kata Rose. Seketika membuat Usato ingat dengan penglihatan yang diperlihatkan oleh gadis rubah. Rose memberikan nasihat sebelum berpisah karena Usato tak sanggup untuk membunuh. Dia mengajarkan teknik ampuh yang bisa digunakan Usato jika dia terpaksa harus mengalahkan musuh. Namun di sini, para penonton tak didengarkan Rose bilang apa. Mungkin akan di-spill di episode kedepannya. Usato berkata apa Rose sengaja memikirkannya demi dirinya itu. Tentunya tidak, balas Rose. Dan mereka pun berpisah. Usato menuju ke arah kanan, sedangkan Rose ke arah kiri. Usato melihat bagaimana situasi di medan perang dengan mata kepalanya sendiri. Dan kondisinya sangatlah buruk. Dia menyelamatkan seorang prajurit yang hampir ditebas oleh iblis dan menghindari berbagai serangan dari mereka. Rose pun juga menyelamatkan pasukan yang terluka sama seperti Usato. Di lain sisi, Suzune dan Kazuki masih berjuang untuk membuka jalan. Mereka masih jauh dari pos komando musuh, jadi tak punya waktu untuk berhenti.
Mereka menerima info kalau ada ular raksasa yang merepotkan, namun tugas mereka adalah membuka jalan menuju komandan musuh. Kemudian datanglah kesatria hitam di hadapan mereka bersama pasukan iblis. Para pasukan merasa takut, dan di saat Suzune menyuruh para pasukan untuk tak bergerak dulu, tiba-tiba ada 3 orang yang langsung maju menyerang kesatria itu. Kazuki heran karena dia tak melawan dan membalas serangan mereka. Suzune mengira kalau dia kebal dengan rasa sakit, tapi dia kaget saat ketiga pasukan itu terluka dengan tiba-tiba. Saat kesatria hitam itu berkata inversi yang mungkin adalah suatu sihir. Suzune mengganggu Kazuki yang menyerang kesatria itu dengan sihir, dan hasilnya sihir Kazuki hanya mengenai bagian bahu kesatria itu. Suzune tahu kalau mereka tak boleh menyerangnya secara langsung. Dan Kazuki pun juga terluka di bahu, sama seperti di mana dia mengenai kesatria itu dengan sihirnya. Serangannya berasal dari dalam zirah, dan zirah Kazuki tidak kenapa-napa. Suzune pun tahu kalau serangan yang diterima kesatria itu akan berbalik kepada orang yang melukainya. Kesatria hitam itu pun terkesan karena belum ada orang yang bisa menyadarinya secepat ini. Dia pun menyuruh 2 pahlawan itu untuk tidak lari karena terlihat cukup kuat untuk seukuran manusia, dan ingin melihat mereka meronta-ronta sebelum mati. Kepala Usato tiba-tiba terasa sangat sakit dan tak bisa disembuhkan saat mengingat masa depan yang buruk. Untungnya, dia masih bisa menghindari serangan dari pasukan iblis saat kepalanya sakit. Namun dia jatuh karena menyenggol mayat di medan perang. Dia pun tersungkur ke tanah, dan saat dia ingin ditebas oleh seorang iblis, dia diselamatkan oleh prajurit yang ditolongnya tadi. Dia pun menanyakan posisi keberadaan kedua pahlawan di medan perang. Mereka berada di tengah lini terdepan, dan Usato pun bergegas ke sana. Pasukan iblis dan manusia saling beradu pedang, sedangkan Kazuki dan Suzune mengatur rencana untuk menyerang kesatria hitam itu. Rencananya sangat berbahaya, kata Kazuki, namun ada Usato yang menyembuhkan mereka jika mereka terluka. Mereka pun bergerak dengan cepat di saat kesatria hitam menyerang. Suzune menghalangi penglihatannya dengan menembakkan petir ke tanah untuk membuat debu dan pasir berterbangan, dan mereka menyerangnya di 3 bagian. Tentu saja serangan mereka berbalik ke tubuhnya sendiri. Suzune mengira dia tak bisa membalikkan serangan yang dilancarkan dari titik buta. Namun ada satu luka yang tidak berbalik, yaitu luka di punggung kesatria hitam itu yang dilancarkan oleh Suzune. Mereka pun akan mencoba serangan itu sekali lagi. Kazuki mendekat ke arah kesatria itu sambil menghindari serangannya, selagi Suzune menyiapkan sihirnya untuk bergerak secepat petir. Kemudian Kazuki mengeluarkan sihir cahaya untuk menyilaukan mata musuhnya, dan Suzune pun menusuk kesatria itu dari belakang selagi dia teralihkan. Perkiraan Suzune benar, yang menyadari kalau kesatria itu hanya bisa membalikkan serangan yang disadarinya, dan selagi dia tak bisa bicara untuk menyebutkan sihir pembalikan, artinya serangan Kazuki bisa bekerja. Kazuki pun maju dan ingin menebasnya, namun semua itu hanyalah tipu muslihat dari kesatria itu untuk mempermainkan lawannya. Ternyata dia bisa membalikkan semua serangan lawan, dan sengaja tak membalikkan serangan di punggungnya itu. Juga dia tak perlu berkata inversi untuk membalikkan serangan, karena dia bisa melakukannya sesuka hati. Jadi semua itu hanyalah tipuan. Kazuki dan Suzune pun akhirnya terluka berat akibat serangan dari musuhnya. Suzune melihat Kazuki yang terkapar dan dia tak bisa bicara karena luka yang dibalikkan kepadanya. Dia pun meminta maaf kepada Usato dari lubuk hatinya yang paling dalam.